Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Pada hari ini saya akan membacakan terkait kisah tentang Sayyidah Fatimah binti Asad, yaitu ibunda Imam Ali, ibunda kedua dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita sebut ibunda yang kedua? Karena Rasulullah ketika Sayyidah Aminah wafat, maka Sayyidah Fatimah binti Asad inilah yang akan menjadi ibunda bagi Rasulullah. Nama lengkap beliau adalah Fatimah binti Asad bin Hasyim. Ya, garis keturunannya adalah Bani Hasyim. Kemudian di sini yang kerabat termasuknya adalah ada Abu Thalib adalah suami beliau dan Imam Ali alaihissalam adalah anak beliau. Kemudian lahir pada 55 sebelum Hijriah, tempat tinggalnya di Mekah, wafatnya adalah 4 Hijriah, jadi beliau ini ikut hijrah bersama kaum muslimin lainnya bersama Rasulullah SAW. Kemudian pemakamannya ada di Baqi, ini ada di Madinah. Kemudian eranya adalah permulaan Islam. Dikenal sebagai ibu dari Imam Ali alaihissalam. Kemudian mempunyai 4 putra dan 4 putri, yaitu dengan nama Tholib, kemudian Aqil, Ja'far Ali alaihissalam, Ummu Hani, Jamani, Raito atau Ummu Tholib dan Asma. Nah, kemudian saya akan menceritakan bahwa Sayyidah Fatimah binti Asad ini adalah pengasuh Rasulullah dan pengganti sang ibu. Jadi Sayyidah Fatimah binti Asad ini bin Hasyim bin Abu Manaf adalah salah satu wanita mulia di mata Rasulullah SAW. Lahir dari keluarga terpandang yang terkenal dengan kedermawanan dan ketinggian akhlaknya. Merupakan satu-satunya istri dari Abu Thalib berdasarkan hasil penelusuran. Hal ini menunjukkan kedudukan dan keistimewaan dari Sayyidah Fatimah binti Asad. Ketika Rasulullah lahir, beliau sudah menjadi istri Abu Thalib. Ketika Sayyidina Abdullah wafat, Fatimah binti Asad dan diberi tugas oleh suaminya, yaitu Abu Thalib, dan mertuanya, yaitu Abdul Muthalib, untuk selalu menemani Sayyidah Aminah, yaitu ibunda Rasulullah. Ketika Sayyidah Aminah wafat, Rasulullah pada saat itu berusia 6 tahun, maka Fatimah binti Asad ini menjadi sosok pengganti orang tua bagi Rasulullah. Dilanjutkan dengan ketika Abdul Muthalib wafat, yaitu ketika Rasulullah berusia 8 tahun, Abdul Muthalib mewasiatkan Rasulullah kepada Abu Thalib dan istrinya untuk diasuh seperti anaknya sendiri, bahkan untuk diutamakan. Salah satu catatan sejarah menyebutkan alasan Abdul Muthalib memilih Abu Thalib untuk merawat Rasulullah karena di rumahnya terdapat wanita yang penyayang terhadap anak-anak, yaitu yang dimaksud di sini adalah Sayyidah Fatimah binti Asad. Catatan sejarah menceritakan bahwa saat Sayyidah Aminah meninggal pada saat Muhammad masih kecil, Rasulullah segera menemukan pengganti seorang ibu, yaitu pada diri Fatimah binti Asad, sehingga Rasulullah tidak kehilangan dan dapat merasakan cinta dan kasih sayang seorang ibu. Dalam rawatannya, Fatimah binti Asad memastikan bahwa Nabi SAW telah mendapatkan dan memiliki yang terbaik dari semuanya. Dia memberikan pakaian dan makanan terbaik, dia memberikan cinta, kenyamanan, dan keamanan di rumah. Adapun suaminya, Sayyid Abu Thalib, melindungi dan menjaga Rasulullah dari kecil dari semua musuh-musuhnya di luar. Di rumah ini Muhammad menemukan keamanan dan kedekatan emosional keluarga. Fatimah binti Asad memasukkan anak-anaknya di tempat tidur Nabi suci Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika dalam keadaan berbahaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan aman karena adanya perisai dari anak-anaknya. Dia mengorbankan anaknya demi Islam.
Rasulullah pernah bersabda bahwa wanita Quraisy yang paling baik adalah yang paling sayang terhadap anak kecil dan menjaga harta suami dengan baik. Dalam hal ini Rasulullah seolah mewasiatkan pada kita untuk meniru Sayyidah Fatimah binti Asad. Selanjutnya Rasulullah juga pernah bersabda bahwa aku dan orang yang merawat anak yatim di surga seperti ini. Beliau menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah dan merenggangkan kedua jari itu. Siapa lagi yang beliau maksudkan kecuali teladan agung Sayyidah Fatimah binti Asad dan suaminya. Kehidupan beliau sepenuhnya untuk Rasulullah. Fatimah dikenang sebagai penolong agama Allah. Beliau mendampingi perjuangan Rasulullah dengan setia. Jika Abu Thalib menemani dan membela Nabi selama 53 tahun, maka Sayyidah Fatimah binti Asad menemani dan membela Nabi selama 57 tahun. Ia dikenal sebagai wanita yang punya pengetahuan berlimpah tentang agama. Kehidupannya sehari-hari dipenuhi dengan aktivitas dakwah. Ia termasuk salah satu wanita yang turut meriwayatkan hadis. Ada 46 hadis telah ia riwayatkan dalam kitab Sahihain menurut Ibrahim Salim. Fatimah binti Asad meriwayatkan satu hadis muttafaq alaih. Terkait dengan Sayyidah Fatimah binti Asad ini, pada salah satu hadis Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, kami belum pernah melihat engkau berbuat kepada seorang seperti yang engkau lakukan pada wanita ini." Wanita ini yang dimaksud adalah Fatimah binti Asad. Kemudian Rasulullah menjawab, "Sungguhnya tidak ada orang yang lebih baik padaku setelah wafatnya Abu Thalib selain dia." Pada hadis yang lain, inilah ungkapan dari Rasulullah SAW tentang Sayyidah Fatimah binti Asad. Semoga Tuhan memberkati jiwa mulia Anda. Bagi saya, Anda adalah ibu saya sendiri. Anda memberi saya makan dan pakaian terbaik, sementara Anda dan anak sendiri dalam keadaan lapar dan memakai pakaian seadanya. Tujuan Anda dalam melakukannya adalah untuk menyenangkan Allah dengan perbuatan Anda. Dia adalah orang paling baik hati kepada saya setelah Abu Thalib. Nah, kemudian Sayyidah Fatimah binti Asad ini juga termasuk wanita paling awal berhijrah ke Madinah. Jadi semenjak Abu Thalib wafat, maka tekanan dari suku Quraisy kepada Rasulullah dan para pengikutnya semakin kuat. Pada saat seperti itu, Fatimah binti Asad dan wanita-wanita muslim lainnya sangat bersabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Rasulullah mengizinkan umat Islam untuk hijrah ke Abbasah, beliau merelakan putranya Ja'far binti Abu Thalib untuk pergi memimpin rombongan muslim berhijrah. Fatimah binti Asad termasuk salah satu dari umat Islam yang rela meninggalkan harta bendanya untuk melakukan hijrah ke Madinah. Beliau hijrah bersama rombongan yang dipimpin oleh Imam Ali, putra beliau. Pada peristiwa hijrah tersebut, setelah Rasulullah berpesan kepada Imam Ali untuk segera berhijrah dan bawa serta putri beliau dan beberapa wanita dari keluarga Bani Hashim, Imam Ali membeli seekor unta untuk dikendarai oleh para wanita yang akan berangkat hijrah bersama. Rombongan hijrah dipimpin sendiri oleh Imam Ali, yaitu di sana ada Sayyidah Fatimah alaihissalam binti Rasulullah, Fatimah binti Asad bin Hashim, ini bunda Imam Ali, kemudian Fatimah binti Zubair bin Abdul Muthalib, jadi ini Zubair bin Abdul Muthalib, dan Fatimah binti Hamzah bin Abdul Muthalib, Aiman dan Abu Waqif al-Laitsi. Abu Waqif ini adalah dikenal sebagai orang yang membawa surat dari Kanjeng Nabi kepada Imam Ali untuk memerintahkan Imam Ali segera berangkat untuk menyusul beliau. Imam Shadiq alaihissalam berkata, Fatimah binti Asad, ibu Amirul Mukminin alaihissalam, adalah perempuan pertama yang berjalan kaki dari Mekah ke Madinah menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berhijrah. Ia adalah orang yang paling baik perlakuannya kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat-saat pemakaman jenazah Fatimah binti Asad. Nah, ini ketika Sayyidah Fatimah binti Asad ini wafat,
Anas bin Malik mengatakan bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat berita tentang wafatnya Fatimah binti Asad, beliau langsung pergi ke rumahnya, duduk di sampingnya dan berdoa untuknya. Dia memberikan kemejanya untuk digunakan sebagai bagian dari kain kafan. Beliau berdoa kepada Allah untuk mengampuni dan memberinya pakaian dari surga. Nabi memeriksa sendiri persiapan kuburan dan dengan tangannya sendiri beliau menempatkan Fatimah binti Asad ke dalam kubur. Jadi Fatimah binti Asad adalah salah satu orang yang diberkati secara langsung oleh Rasulullah atas prosesi pemakamannya. Sungguhnya Rasulullah memberikan kain kafan untuk Sayyidah Fatimah binti Asad, ibu yang sangat dimuliakan beliau, dengan jubahnya sendiri. Ketika jasadnya selesai dimandikan, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengusung jenazah di bahunya dan beliau terus mengusung jenazah itu hingga di tempat kuburnya. Kemudian Nabi suci Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan usungan jenazah di dekat kubur dan dimasuk kuburan dan berbaring dalamnya. Lalu beliau berdiri dan mengambil tubuh di tangannya dan meletakkan dalam kubur. Lalu beliau meletakkan wajahnya dan berbisik padanya untuk waktu yang lama dan membisikkan, anak Anda. Kemudian ia keluar dan menghadap ke arah kuburan dan orang-orang mendengar beliau berkata, tidak ada Tuhan selain Allah. Ya Allah, kepadanya Engkau mempercayakan aku dan aku bersaksi bahwa sungguhnya ia adalah sebaik-baiknya pengasuh. Melihat apa yang semua yang dilakukan oleh Rasulullah, maka para sahabat bertanya, demi Allah hari ini kami telah melihat engkau melakukan hal-hal yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hari ini saya kehilangan seorang yang sangat saya cintai. Sungguhnya ia begitu baik padaku. Setiap kali ia memiliki hal yang baik, dia berikan padaku. Daripada menggunakan untuk dirinya atau anak-anaknya sendiri. Ketika bahwa pada hari kiamat orang-orang akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tapi untuknya yang telah memberiku pakaian terbaik, maka Allah akan membangkitkannya dengan pakaianku. Dan setiap makhluk akan mengalami azab kubur, tapi untuknya Allah akan menyelamatkannya dan dari hal itu. Untuk alasan ini maka saya berikan dia kain kafan dari jubah saya sendiri. Dan aku berbaring di makamnya dan aku berlutut di dekatnya, mengajarinya jawaban dari apa yang diminta. Dan sungguhnya dia ditanya tentang Tuhannya dan dia berkata, Allah adalah Tuhanku. Dan tentang Nabi dia menjawab Muhammad. Lalu ditanya tentang wali dan imam, lalu aku bilang anak Anda. Dan dia menjawab, anak saya adalah imam. Kemudian dua malaikat pergi dan berkata, kami tidak memiliki otoritas atas kamu. Tidurlah selayaknya pengantin tidur tanpa khawatir sama sekali. Lalu ia meninggal lagi, yaitu jiwanya diambil keluar dari tubuhnya lagi. Lalu Rasulullah menyampaikan doa untuk Sayyidah Fatimah binti Asad, ya Allah, sungguhnya kehidupan dan kematian berada di tangan-Mu. Rahmati ibuku Fatimah binti Asad dan berilah sebuah rumah besar di surga. Sungguh Engkau Maha Penyayang, maka sayangilah dia. Semoga Allah menjagamu di bawah perlindungannya. Nah, riwayat lain terkait prosesi pemakaman. Jadi wafatnya Sayyidah Fatimah binti Asad sangat mengguncang hati Rasulullah. Ketika istri Abu Thalib ini meninggal, Rasulullah mengafaninya dengan kemeja beliau. Ia menyalatinya dan baca tasbih sebanyak 70 kali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan turun ke liang lahatnya dan memberi isyarat di kedua sisi seakan hendak meluaskannya. Kedua keluar dari liang lahat itu tampak kedua mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berlinang air mata. Nah, perlakuan ini begitu istimewa. Umar bin Khattab tak pernah melihat perlakuan yang sama diperoleh wanita manapun sebelumnya. Ia pun bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan
Rasulullah menjawab, "Wahai Umar, kedudukan perempuan ini seperti ibuku yang melahirkanku. Abu Thalib bekerja sehingga dia memiliki sesuatu hidangan untuk dimakan, dan dia mengumpulkan kami untuk makan. Perempuan ini melebihkan bagian kami sehingga aku mengembalikannya," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah juga mengatakan, "Sepeninggal Abu Thalib, hanya dia yang paling berbuat baik kepadaku. Aku kenakan bajuku sebagai kafannya, supaya dia dipakaikan dengan pakaian surga. Aku berbaring di kuburnya supaya meringankan azab kuburnya." Nah, Sayyidah Fatimah binti Asad ini, beliau dimakamkan di Madinah, di Jannatul Baqi, bersanding dengan cucu-cucu Rasulullah yang ada di sana. Nah, keutamaan Sayyidah Fatimah binti Asad, yang pertama bahwa Sayyidah Fatimah binti Asad ini adalah ibu pengasuh Rasulullah, pengasuh anak yatim. Rasulullah pernah bersabda bahwa wanita Quraisy yang paling baik adalah yang paling sayang terhadap anak kecil dan menjaga harta suami dengan baik. Rasulullah pernah bersabda pula, "Aku dan orang yang merawat anak yatim di surga seperti ini." Beliau menunjukkan jari telunjuk, jari tengah, dan merenggangkan kedua jari itu. Bagaimana dengan wanita teramat menyayangi yatim teragung, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah kedudukan dari Sayyidah Fatimah binti Asad. Mengasuh Nabi dari sejak umur 6 tahun sampai dengan Nabi menikah. Setelah Abu Thalib dan Sayyidah Khadijah meninggal, kembali Sayyidah Fatimah binti Asad berperan menjadi sebagai pengganti peranan Abu Thalib dan penghibur hati Nabi, termasuk wanita yang ada dalam lembah duka. Ini posisi beliau juga yang diboikot 3 tahun oleh kaum kafir Quraisy kepada Bani Hasyim di lembah Abu Thalib. Nah, kemudian yang nomor 2, Sayyidah Fatimah binti Asad adalah termasuk wanita yang awal-awal masuk Islam. Beberapa referensi mengatakan bahwa beliau ini termasuk orang urutan ke-11 di kalangan seluruh kaum muslimin. Sementara beliau ini adalah perempuan kedua yang masuk Islam. Artinya Sayyidah Fatimah binti Asad masuk Islam setelah Sayyidah Khadijah, istri Rasulullah. Kemudian yang ketiga, beliau termasuk wanita hijrah ke Madinah saat awal. Ia tercatat sebagai 4 Fatimah yang hijrah bersama Imam Ali, yaitu bersama Sayyidah Fatimah alaihissalam, kemudian Fatimah binti Asad bin Hasyim, yaitu beliau ini, kemudian Fatimah binti Zubair bin Abdul Muthalib, dan Fatimah binti Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan yang keempat, termasuk wanita yang sangat dihormati Kanjeng Nabi. Nabi sering bertandang di rumah Sayyidah Fatimah binti Asad dan sering memberikan hadiah. Kemudian yang kelima, sangat baik kepada menantu. Jadi pernikahan Imam Ali dan Sayyidah Fatimah termasuk salah satu peristiwa yang terjadi pada tahun kedua Hijriah. Beberapa riwayat menceritakan bahwa Sayyidah Fatimah binti Asad itu wafat pada tahun 4 Hijriah. Sehingga Sayyidah Fatimah binti Asad dapat melihat semasa hidupnya pernikahan putra beliau dengan Sayyidah Fatimah binti Rasulullah. Fatimah binti Asad sebagai mertua, beliau sangat menyayangi menantunya Fatimah binti Rasulullah. Beliau sering membantu menantu untuk menyelesaikan pekerjaan di rumah. Kemudian nomor 6, Sayyidah Fatimah binti Asad peraih penghormatan dari Rasulullah saat beliau wafat. Rasul menjadikan gamis beliau sebagai kain kafan. Rasulullah menggali makam Sayyidah Fatimah binti Asad dengan tangan beliau sendiri. Rasulullah dengan membaringkan tubuhnya di dalam kubur Fatimah binti Asad dan berdoa di sampingnya. Rasulullah masuk dalam kuburan untuk memakamkannya. Nah, dari seluruh penjelasan itu kita bisa simpulkan bahwa Sayyidah Fatimah binti Asad ini adalah wanita teladan agung bagi para muslimah sepanjang masa. Beliau merupakan sosok perempuan
yang istiqomah, penyabar, penyayang anak dan anak yatim, yang solihah, menjaga amanah suami, tak kenal lelah, membantu memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama membacakan Al-Fatihah, ma'as-sholawat teruntuk Sayyidah Fatimah binti Asad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikianlah teman-teman semua, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.